Media Vietnam mengakui kehebatan timnas Indonesia yang menyebut Brunei hampir mustahil comeback di leg kedua. Informasi selanjutnya, Sinteyong tidak puas 3 hal yang perlu diperbaiki timnas Indonesia pada leg kedua melawan Brunei. Dan yang terakhir, Sinteyong belak-belakan Sheini Patinama minta dimainkan di laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Informasi yang pertama, media Vietnam The Tao 247 mengakui kehebatan timnas Indonesia usai mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 6-0 dalam leg pertama playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis malam kemarin. Menurut mereka, hasil luar biasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta ini membuat peluang Brunei untuk membalikan keadaan di leg kedua hampir mustahil. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Brunei Darussalam dalam leg kedua di Sultan Hassanal Bolkiah Stadium, Bandar Sri Begawan pada 17 Oktober mendatang. Ya, kekalahan ini membuat Brunei butuh keajaiban untuk bisa lolos ke babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka harus menang dengan selisih 7 gol di leg kedua kalau ingin mewujudkan tujuan tersebut. Tulis The Tao 247. Ya, dalam pertandingan di leg pertama, gol-gol Garuda dicetak Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan 1 gol dari bek tengah Rizky Ridho. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia mendapatkan tambahan 8,66 poin dan jumlah poin tim Merah Putih kini totalnya menjadi 1061,53. Demikian dilansir dari Twitter @FootyRankings. Andai mampu setidaknya menahan imbang Brunei atau tidak kalah dengan selisih 6 atau 7 gol, timnas Indonesia akan lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan masuk ke grup F yang sudah dihuni oleh Irak, Vietnam, serta Filipina. Dan di informasi selanjutnya, ya, timnas Indonesia memang meraih kemenangan telak atas Brunei Darussalam pada leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis malam kemarin. Timnas Indonesia tampil nyaris sempurna saat dalam pertandingan tersebut, menggelontorkan 6 gol dan tidak dibalas satupun oleh lawan. Kemenangan ini tentu jadi modal yang sangat bagus bagi skuad Garuda sebelum melakoni leg kedua di Hassanal Bolkiah National Stadium Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam pada Selasa 17 Oktober. Laga itu akan menentukan apakah timnas Indonesia bisa melaju ke putaran kedua. Namun di balik kemenangan telak 6-0 di leg pertama, pelatih timnas Indonesia Sinteyong harus memperhatikan 3 hal ini untuk dievaluasi. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah kualitas umpan silang. Ya, berdasarkan catatan dari laman Lapang Bola, para pemain timnas Indonesia hanya melepaskan 21 percobaan umpan silang atau crossing ke gawang Brunei Darussalam sepanjang pertandingan. Bahkan dari 21 kali percobaan itu hanya 4 yang berhasil. Dan beruntung di saat para wingback timnas Indonesia tidak tampil optimal, rekan-rekannya dapat menutupi kelemahan itu. Timnas Indonesia pada akhirnya bisa meraih kemenangan telak. Pada leg pertama, Sinteyong memasang Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan di posisi itu yang didukung oleh Sadil Ramdhani dan Dendi Sulistiawan. Untuk leg kedua nanti, pelatih asal Korea Selatan tersebut bisa mencoba memainkan Sandy Wallace, Sheini Patinama, dan Zaki Ashraf di posisi sayap. Yang kedua adalah performa wingback yang disorot. Ya, poin kedua ini berkaitan dengan poin pertama. Performa wingback timnas Indonesia menjadi sorotan karena rendahnya crossing sukses mereka. Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan jarang memberikan umpan-umpan ke dalam kotak penalti yang memanjakan rekan-rekannya. Sadil Ramdhani dan Dendi Sulistiawan yang bermain lebih ke depan juga tidak optimal. Bahkan Dendi Sulistiawan ditarik keluar Sinteyong pada awal babak kedua. Pemain asal klub Bayangkara FC itu digantikan oleh Witan Sulaiman. Yang ketiga, babak pertama kurang efektif. Ya, dalam konferensi pers usai pertandingan, Sinteyong mengaku sedikit kesal karena harus menunggu cukup lama supaya timnas Indonesia mendapatkan gol ketiga setelah unggul 2-0 secara cepat saat laga baru berjalan 12 menit. Skuad Garuda baru bisa membobol lagi gawang Brunei pada menit ke-63. Hal ini menunjukkan timnas Indonesia kurang efektif dalam mengeksekusi peluang pada babak pertama.
Dari sejumlah kesempatan hanya 2 kali bola bersarang di gawang Brunei Darussalam. Untungnya penampilan timnas Indonesia membaik usai turun minum dan 4 gol tambahan berhasil diciptakan sehingga laga pun berakhir dengan skor telak 6-0. Dan di informasi yang terakhir, Sinteyong belak-belakan jika Sheini Patinama meminta dimainkan di laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Hal itu diucapkan Sinteyong di konferensi pers gelar laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam pada Kamis malam kemarin. Oh iya, dia Patinama ingin sekali bermain, jadi akhirnya dimainkan. Jadi hari ini semalam ya, dia sudah adaptasi waktu dan cuaca juga, jadi sengaja menurunkan dia, kata Sinteyong. Dalam laga semalam, Sheini Patinama bermain selama 17 menit. Ia masuk menggantikan Pratama Arhan yang tampil kurang optimal. Meski hanya bermain sebentar, Sheini Patinama menunjukkan kelayakannya untuk mentas sebagai personel andalan Sinteyong. Ketenangan ditunjukkan pemain berdarah Belanda Indonesia ini baik saat menyerang ataupun bertahan. Di media sosial, Sheini Patinama pun banjir pujian. Fullback kiri andalan Viking FK ini dinilai cocok menggeser Pratama Arhan dari posisi fullback kiri timnas Indonesia. Namun Sinteyong tidak kaget dengan performa yang ditunjukkan oleh Sheini Patinama yang mengatakan wajar jika seorang pemain dapat bermain bagus atau buruk di sebuah pertandingan. Ya memang dari para wartawan pasti membicarakan yang terlihat, tapi saya sebagai pelatih tidak menilai pemain seperti apa. Setiap pertandingan pasti tidak menjadi acuan 100%, kata Sinteyong. Jadi kadang bisa main bagus, berikutnya bisa saja tidak bagus. Kalau hari ini nggak bagus, ya mungkin berikutnya bisa bagus, ujar Sinteyong. Selanjutnya timnas Indonesia akan bertandang ke markas Brunei Darussalam di lanjutan leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan diprediksi Sheini Patinama akan bermain sebagai starter di laga ini.